Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kebakaran melanda rumah dan komplek pertokoan di Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam. Sejumlah rumah dan toko mainan di kawasan ini habis terbakar. Kebakaran diduga berasal dari ledakan kompor. Beginilah kondisi kebakaran yang melanda rumah dan toko mainan di Kompleks Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam. Kobaran api membesar dan menghanguskan sejumlah bangunan di kawasan area tersebut. Sulitnya akses ke lokasi membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Sejumlah petugas dari Sudin Damkar Jakarta Timur dibantu warga berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Menurut warga, api pertama kali muncul dari salah satu rumah dan diduga berasal dari kompor. Belum diketahui berapa banyak bangunan rumah dan toko yang hangus terbakar. Lima belas rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga dipicu hubungan pendek arus listrik. Kobaran api menghanguskan 15 rumah di Jalan Batu Ceper, Jakarta Pusat Minggu pagi. Sebanyak 26 mobil pemadam kebakaran dan 110 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di sebuah rumah penduduk yang kosong. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api merambat ke sejumlah bangunan lainnya. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena petugas mengalami sejumlah kendala. Informasi awal dari masyarakat, ada salah satu rumah warga yang kosong. Ini terjadi korsleting listrik di situ, ya, sehingga menimbulkan api yang besar gitu. Nah, kemudian 10 menit kemudian kami tiba di TKP, api sudah membesar dan saat ini untuk perambatan ke rumah warga sudah bisa kita padamkan. Dan saat ini masih ada salah satu ruko yang masih terdapat penyalaan. Hal ini kenapa masih penyalaan? Karena memang di dalam ruko tersebut yang terbakar adalah spare part dan oli-oli mobil gitu ya. Nah, saat ini kami sudah menangani pemadaman tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sejumlah warga yang menjadi korban pun telah dievakuasi. Dari Jakarta, Nastasya Frina, Raga Firdaus, Sigit Aryo, iNews melaporkan. Puluhan warga desa Sibangor Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara dilarikan ke rumah sakit akibat semburan gas beracun. Beberapa warga kritis dan lainnya sesak nafas. Kepanikan dan isak tangis menyelimuti ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Puluhan warga desa Sibangor Julu ini harus dilarikan ke rumah sakit karena keracunan massal akibat kebocoran gas beracun. Sebagian warga ini bahkan kondisinya kritis. Warga yang terkena dampak gas beracun tak hanya orang dewasa, bayi dan balita juga tak luput menjadi korban. Sebagian besar korban keracunan merupakan warga yang sedang beraktivitas di sawah yang berjarak 1 km dari lokasi sumur yang mengalami kebocoran. Dari pembangkit itu juga? Iya, dari pembangkit WLPT SMGP itu ya? Iya. Oh, ini masih juga tadi di sawah. Ibu saya juga di sawah, saya juga tadi di sawah. Oh, rata-rata yang di sawah ini yang merasakan itu? Sawah, iya. Sementara pihak BPBD Mandailing Natal mengaku masih terus mendata dan mengevakuasi warga yang mengalami keracunan cukup parah dan diperkirakan jumlah korban keracunan masih akan bertambah. Tadi ada bocor dari kalpet yang di Sibangor Julu. Sehingga sampai saat ini di rumah sakit ini sudah ada 16 korban. Kebocoran gas dari sumur panas bumi PLTP Sorik Marapi Geothermal Power atau SMGP kembali terjadi Minggu pagi saat karyawan perusahaan melakukan pengeboran sumur di well Tanggo. Akibat kebocoran tersebut, gas beracun dan lumpur menyembur ke udara dan mencemari tanah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Kita ke informasi mancanegara pemirsa, sebuah kapal wisata di Jepang dilaporkan tenggelam di lepas pantai utara Pulau Hokkaido. Sebanyak 26 orang hilang dalam musibah tersebut. Helikopter penyelamat menemukan 9 dari 26 orang dari kapal wisata yang hilang di perairan dingin Jepang Utara. Tim penyelamat mengintensifkan pencarian mereka pada Minggu pagi dan menemukan 4 orang di dekat ujung semenanjung Shiretoko dan 5 orang lagi di daerah yang sama beberapa jam kemudian. Korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kapal yang membawa 24 penumpang termasuk 2 anak-anak dan 2 anggota awak hilang setelah mengirim panggilan darurat mengatakan kapal itu mulai tenggelam. Laporan pertama penyelamatan hari Minggu datang setelah hampir 19 jam pencarian intensif yang melibatkan 6 kapal patroli, beberapa pesawat dan penyelam. 引き続き人命救助を最優先に関係機関が全力を挙げて捜索救助活動を行ってまいります。 Kasus 1 seberat 19 ton membuat panggilan darurat Sabtu sore, mengatakan haluan kapal telah banjir dan mulai tenggelam dan miring. Saat melakukan perjalanan di lepas pantai barat semenanjung Shiretoko di Pulau Utara Hokkaido. Penyebab kecelakaan masih diselidiki, tapi para ahli menduga kapal itu kandas dan rusak di laut yang ganas di daerah yang dikenal dengan arus kuat dan garis pantai berbatu. Hingga kini 17 orang masih hilang. Penjaga pantai mengatakan operator memberitahu mereka bahwa semua orang di kapal mengenakan rompi pelampung. Kapal pengangkut pengungsi bertabrakan dengan kapal militer Lebanon. Akibatnya 6 penumpang tewas termasuk 1 orang anak. Otoritas Lebanon mengevakuasi sejumlah jenazah yang ditemukan tewas di perairan Tripoli. Pencarian yang dilakukan Sabtu dan Minggu menemukan 6 jenazah termasuk 1 jenazah anak-anak. Bersama ke-6 korban tewas, militer Lebanon juga menyelamatkan 45 pengungsi asal Lebanon dan Suriah. Para pengungsi ini meninggalkan Lebanon dengan perahu menuju Eropa secara ilegal. Namun di tengah perjalanan, perahu yang ditumpangi 60 pengungsi bertabrakan dengan kapal militer Lebanon hingga akhirnya tenggelam. Pengungsi yang selamat menyalahkan Angkatan Laut Lebanon dalam musibah ini. Sementara militer Lebanon menyalahkan kapten kapal atas aktivitas ilegal. طب علينا الجيش يوقفنا ما كنا نوقف فات فينا وغرقنا وحنا حوله بعد عنا وغرقونا وبعدوا عنا بعد ساعة ونص طلعونا وروح اللي راح واخوتي التنتين ما مبينين بنتين. Sementara, militer Lebanon menyalahkan kapten kapal atas aktivitas ilegal, perahu dengan muatan berlebih, dan kapal tanpa pelampung keselamatan. المركب أخذ قرار بتنفيذ مناورات للهروب من الخافرة والمركب الثاني بشكل أدى إلى ارتطامه هو بالمركب الكبير بالخافرة وبالزورق الصغير. Selama bertahun-tahun, Lebanon menjadi negara penerima pengungsi di Timur Tengah. Tapi setelah krisis ekonomi mendera di tahun 2019, para pengungsi memilih pergi ke Eropa dengan membayar ribuan dolar kepada para penyelundup. Turki harus menanggung biaya ekonomi yang mahal akibat ketergantungannya pada gandum Rusia dan Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina telah membuat ekspor gandum dari kawasan itu menyusut dan kelangkaan ini semakin memicu kekhawatiran akan meroketnya inflasi di Turki. Pelabuhan Istanbul dulu dipenuhi kapal yang mengirimkan gandum dan biji bunga matahari dari Ukraina dan Rusia. Tapi kini dermaga tampak kosong. Hampir semua ekspor makanan dari Laut Hitam turun tajam akibat konflik Ukraina. Turkey can procure from other markets, but they are farther away, which means higher transportation costs, and more importantly, they are more expensive sources. Turki harus membayar ongkos yang mahal akibat ketergantungannya pada gandum impor. Toprak Mahsulleri Ofisi Haziran ayında yaptığı buğday ithalatında ton başına 262 dolardan ithalat yaparken en son yaptığı ithalat ihalesi geçen hafta oldu ve burada da 456 dolar gibi, yani 2 katına çıkan bir fiyat var. Türkiye hem ithalat yaptığı için olumsuz etkileniyor
hem de bu savaş nedeniyle dünyada artan fiyatlar nedeniyle Nilai mata uang Turki anjlok tahun lalu dan masih terus tertekan. Dengan biaya impor gandum harus dibayar dalam dolar, inflasi yang sudah mencapai 50% lebih sebelum invasi Rusia ke Ukraina terpicu menjadi lebih tinggi lagi. Harga simit, yakni roti tradisional berlapis wijen untuk sarapan, sudah naik hampir 2 kali lipat. Meski pemerintah mensubsidi tepung terigu, tapi kenaikan harga diperkirakan masih akan terjadi. Ekmeğin zamı zaten kendi kendine belirlir. Yani birkaç ay sonra belirler, pide belirler. Yani o yeri geldi, zamana geldi mi her şey fiyatlar kendiliğinden oluşuyor zaten. Yani maliyetler oluşuyor. Yani elektriği, suyu, işte bu giderleri, petrolün gidiği, doğalgazın, elektriği, tabi bunlar arttıkça o da artıyor. Yani haliyle bir unla bitmiyor ki bir ekmeğin işi. Yani mayası var bunun içinde. Maya da pahalı. Aksi mogok yang dulunya jarang kini lebih sering terjadi karena pekerja menuntut upah lebih tinggi untuk meringankan dampak kenaikan harga. Essentially, bread is the fallback option if you can't afford anything else. And I've heard people from the bakery and flour industry claiming the average loaf of bread, currently 4 liras, I believe, could rise in price to 7 over the summer months. And that's devastating, and it's going to have certainly an impact beyond economics. It's certainly not going to do any favors to Erdogan's domestic popularity. Presiden Recep Tayyip Erdogan akan menghadapi Pilpres kembali tahun depan. Analis memperingatkan Erdogan bisa tersudut dalam pemungutan suara akibat kebijakan pemerintahannya yang mengandalkan gandum impor dibanding meningkatkan produksi dalam negeri. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, pemberitaan seputar mobil swakemudi biasanya terpusat pada taksi atau mobil pribadi otonom. Tapi satu lagi potensi teknologi swakemudi yang masih dalam tahap eksperimental adalah truk swakemudi. Ini guna memfasilitasi distribusi barang di Amerika Serikat yang banyak dilakukan lewat jalur darat. Gangguan jalur pasok termasuk keterbatasan supir truk kembali meningkatkan minat terhadap pengembangan truk swakemudi, termasuk yang dikembangkan Embark Technologies, Waymo di bawah Alphabet, lalu Too Simple yang didirikan pengusaha Tiongkok dan sedang melakukan divestasi asetnya di Tiongkok karena alasan keamanan. Ultimately, everybody in this industry, the key stakeholders, want to see autonomy happen because the value proposition, right? So, enabling freight capacity, everyone needs it today. Supply chain is in trouble. There's a severe driver shortage, increasing costs, environmental and safety. So I think everyone's very welcoming of having those discussions. Of course, the question is, well, who do you partner with? And that comes down to technology. You know, who has the best technology and who has the clearest path to commercialization. Truk swakemudi Too Simple memanfaatkan radar dan serangkaian kamera untuk bisa meluncur tanpa supir. December 2021, we did first 80-mile ever driver-out run for trucking. That's something no other competitor has done in the industry. We've since done over 500 more miles of driver-out runs, and that's on one lane, but that's a huge milestone. It really means that from here on, we can scale the driver-out operations to more lanes, right? Daytime, nighttime, and more trucks. Masalah yang muncul baik pengembang truk swakemudi maupun perusahaan distribusi sama-sama belum siap. Menurut Asosiasi Operator Truk Pengangkut Barang di Amerika Serikat saat ini kekurangan sekitar 80.000 supir truk. Dan bila tidak terjadi peremajaan atau tidak ada langkah untuk menambah supir truk, maka angka kekurangan ini bisa berlipat 2 pada tahun 2030. Amerika saat itu bisa kekurangan sekitar 160.000 supir truk. Angkanya bisa mencapai 1 juta dalam 10 tahun. The capacity challenges are largely driven by the shortage of drivers. And so we see an opportunity over time, over several years here, to have an additional opportunity to provide capacity through vehicles that eventually will be unmanned. Menurut analis, truk tanpa supir memiliki keunggulan sendiri, terutama untuk rute-rute panjang. I mean, this will just be still a fraction of all the trucking that goes on in the U.S., but a significant enough that we think we would have a competitive advantage because we can run routes without having to have the drivers stop to take their breaks. We could run a truck continuously from one major city to another and reduce transit times, move product faster from one region of the country to another. Tapi pengemudi tetap diperlukan untuk perjalanan relatif singkat tapi dengan rute lebih kompleks.
Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, sejak kecil, Arsvita Alamsyah bercita-cita berkiprah di dunia teknologi. Setelah menyelesaikan kuliah S2 di MIT, ia diterima di SpaceX, sebuah perusahaan aerospace di California. Kehadiran Vita mempresentasikan perempuan Muslim di sektor industri itu. Honestly, not at all. It's not something that I really target at the very first place, but I know for sure it's something that is really cool to be a part of. Bekerja di SpaceX, perusahaan aerospace atau antariksa di Hawthorne, California, bukanlah target awal Arsvita Alamsyah. Namun yang pasti, diaspora muda Indonesia ini bercita-cita berkarya di bidang teknologi. As a kid, I kind of like to see how things are assembled and made. I was heavily inspired by my grandfather who used to be a mechanical engineer. Terinspirasi kakeknya, Vita mengejar cita-cita menjadi insinyur mesin. Setelah lulus S1 dari University of Maryland, ia sempat bekerja mendalami industri aerospace dan rantai pasokan global. Ia kemudian melanjutkan kuliah S2 di MIT, mengambil jurusan Supply Chain Management. I want to be part of a huge innovation, trying to solve complex problems and see the development of advanced technologies, and that's why I'm here. Walau semakin banyak perempuan yang bekerja di industri aerospace, namun Vita mengakui industri ini memang masih didominasi laki-laki. One of the challenges that we may encounter is to convince and to prove out that we can deliver. So having a great confidence in ourselves to make sure that everything is worked equally the same as our male counterparts is really essential. Pendapat Vita dibenarkan oleh Diandra Sumardi, master di bidang kimia yang juga mengajar di University of Maryland. Walaupun sains sendiri menurut Diandra tak mengenal diskriminasi yang Informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Saya Fazilah Khairunisa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.